Perkenalkan, nama saya Gianluigi Andreas dengan NIM 1031124302445. Saya akan menjelaskan terkait tugas kalkulus lanjut dengan nomor 1 yang A, yaitu dengan soal integral sin X ditambah cos kuadrat X per 1 tambah sin X dx. Di sini mulai dipisah aja biar rada dimudah gitu. Jadi integral sin X dx tambah integral cos 2x per cos kuadrat X per 1 ditambah sin X dx. Terus lanjut disederhanakan yang bagian nih. Kita fokus ke cos kuadrat X nya dulu. Cos kuadrat X itu identitasnya yang kita ketahui itu 1 min sin 2 sin kuadrat X. Dan ini 1 min sin kuadrat X bisa kita faktorkan dengan hasil 1 plus sin X dikali 1 min sin X. Dan lanjut kita karena fokus ke sini, kita langsung kerjain cos kuadrat X per 1 plus sin X. Karena kita udah dapet nih faktornya, jadi tinggal disubstitusiin aja. Jadi 1 plus sin X dikali 1 min sin X per 1 ditambah sin X. Bisa kita coret karena penyebutan pembilangnya sama, yang menghasilkan cos kuadrat X per 1 plus sin X sama dengan 1 min sin X. Dan lanjut pengerjaan awalnya tadi kita salin lagi, dan karena kita udah dapat bagian ini yang cos kuadrat X per 1 plus sin X, kita substitusiin aja kan ini udah dapat, jadi kita substitusiin aja. Dan ya ini karena kita ketahui identitas, jangan lupa identitas sin bukan identitas, turunan dari kita kerjain dulu satu-satu, mulai dari bagian yang kiri ini yang sin X dx, turunan dari ini min cos X. Dan lanjut ke kanan, yang bagian kanannya ini kan ada integral 1 min sin X dx. Dan kita kerjain, kita bisa juga biar lebih permudah. Jadi integral dari 1 dx itu kan X, dan integral dari sin X itu yang tadi begini, min cos X. Jadi ini jangan lupa tanda minnya, jadi min ketemu min jadi plus, jadi X, jadi ada hasilnya X plus cos X. Dan lanjut kita gabungkan nih, yang ini kita gabungin karena kita udah dapat hasilnya ini yang saya kotakin. Jadi tinggal nih min cos X ditambah, ingat ini ditambah X plus cos X ditambah C, jangan lupa C, karena kita lanjut ini min cos X plus cos X plus C. Ini karena ada yang ini min, ini plus, jadi kita bisa kurangin jadi hilang, jadi X plus C hasilnya. Ini hasil yang A, jadi hasil yang A itu X plus C. Dan lanjut ke yang B. Yang B itu disuruh integral tertentu dari 1 ke 10. Dan ini soalnya sampai awal, jadi kita udah temukan tadi hasil dari integral ini, integral sin X plus, ya ini udah dapat kita yang hasilnya itu X plus C. Karena integral tertentu itu nggak perlu pakai plus C, jadi kita dapat fx sama dengan X. Jangan lupa rumus integral tertentu itu ada gini, jadi fb min fa, b nya itu yang atas, a nya yang bawah. Dan lanjut kita substitusian aja, karena jangan lupa karena ini kita pakai, karena ini fx sama dengan X, langsung nilai hasilnya aja. Jadi f10 min f1, 10 kurang 1 9. Dan sekian, terima kasih.
Saya akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu dengan soal integral T per akar 4 min T kuadrat dt. Pertama kita misalkan ini 4 min T kuadrat, yang bagian bawah ini jadi U, jadi kita turunin jadi du min, ya ini jadi dapat ini min 2T dt, dan kita cari juga T dt nya yang sama dengan itu min setengah du, dan kita next. Ini tinggal masukin karena kita udah dapat. Jadi ini soal salin, terus karena kita udah tahu 4 min T kuadratnya bisa kita ubah jadi U, kita sederhanain dulu jadi U. Terus dengan min setengah. Kenapa dapat min setengah? Ini karena nih TDT nya kita, ini T kali DT kan, ini kan DT sama dengan per 1 sama aja, jadi TDT kita bisa ubah jadi min setengah DU, dan ya kita dapat min setengah DU, ini kan atas sama atas, per nih akar U yang ada di sini. Udah kita bisa keluarin min setengah, udah kita kerjain bagian kanan juga, diturunin ini DU per akar punya, dan kita dapat ini soal ini kita dapat berupa 2 akar U, dan ini dengan mudah bisa diintegralin kayak bisa jadi U min setengah, ya U pangkat min setengah DU, jadi hasilnya 2 akar U. Jadi min setengah dikali 2 itu bisa dicoret yang hasilnya sama dengan min 1. Jadi ini kita bisa simpulin hasilnya min akar U. Kita balikin lagi dengan posisi awal karena punya itu min 4T kuadrat, jadi begini. Dan next kita udah dapat versi lengkapnya soal, kita dapetin ini. Dan jangan lupa ini kalau kita mau ngerjain soal ini, kita jangan lupa bentuk-bentuk dari sin cos tanya itu sendiri. Kita harus ketahui ini kita kan udah dapat 4 min, kita ada dari soal 4 min T kuadrat, kita bisa ubah jadi begini, yang dimana kita tahu itu kalau gini kan bisa dijadiin, bisa kita tahu itu bentuk dari apa ya, ini 2 kuadrat min T kuadrat itu sama dengan bentuk sin. Jadi tinggal karena kita udah tahu, ya udah tinggal ini nggak guna, ini cuman buat mastiin. Dan kita juga misalin U nya itu sama dengan X min 2, karena X min 2 itu dapat dari, misalnya kita dapat dari awal, misalnya X kuadrat itu bisa dijadiin X min 2 kuadrat, X min 2 kuadrat ya, X min 2 kuadrat itu hasilnya tuh X kuadrat, ini T kuadrat ya sama aja sih sebenarnya. Jadi ini anggapannya T min 2 sebenarnya, kita ubah X min 2 biar lebih mudah. Terus A nya itu 2, dapat dari mana ya, karena nih bukan deh, ini A nya yang tadi ini X nya itu kan, nah ini tadi tuh kan X T. Nah jadi udah kita dapat, terus kita kerjain, kita cari tahu ini X nya X min 2 sin T kan, karena kita ini dapat seman ini 2 A nya tuh 2, ya udah jadi 2 sin theta. Terus dx turunan X dulu nih kebalik, jadi X min 2 sin theta, terus min 2 ini kita pindah ruas jadi plus 2, ya udah. Terus kita turunin jadi dx, dapatnya ini 2 cos theta d theta. Lanjut berarti akar ini lanjut yang bawah, kerjaan yang bawah ini
berarti akar 4 min 2 sin theta dapat dari ini, karena kita tahu tadi x min 2 ini kan kita ubah kita misalkan ini sebenarnya nggak saya tulis sih sebenarnya, ini bisa jadi gini, akar 4 min t min 2 kuadrat nih, sebenarnya bisa begini ya benar. Nah, saya lupa tulis di sini. Jadi ya ini kita bisa anggap jadi x ya karena ini kan. Dan next kita dapetin min 2 sin ini. Terus ya udah tinggal ini karena kuadrat dari sini dari soalnya. Tinggal kita itu kita operasikan jadi 4 min 4 sin kuadrat theta. Nah, next ini ya ini tinggal karena kita bisa keluarin ya tinggal kita keluarin dari 4 dikali 1 min sin kuadrat theta. Terus bisa kita ubah karena ini identitas kan, kita ketahui identitas, jadi kita bisa ubah cos kuadrat theta dan ya akarnya bisa dihilangin karena bisa dioperasiin, jadi akarnya bisa hilang, jadi hasilnya ini 2 cos theta. Dan jangan lupa ini juga di itu operasiin sin tetanya, soalnya berguna nanti. Dan next bagian Pitagorasnya dulu terlebih dahulu karena kita udah ketahui tadi ini kan sin theta x. Jadi ini kita misalkan sin tetanya itu bukan misalkan sih, memang begini, sin theta tuh depan per miring. Jadi kita ketahui kan, jadi awalnya tuh ini belum kita ketahui. Jadi yang kita ketahui depannya ini karena dia menghadap langsung dengan sudut, jadi depannya x min 2, miringnya udah pasti miring ya nih, jadi 2. Terus kita cari dan singkatnya tuh dapatnya ini gini, soalnya pakai rumus Pitagoras kan. Kita ketahui itu a kuadrat plus b kuadrat sama dengan c kuadrat. Ini saya langsung cari semua aja. Sin theta kan depan per miring, cos theta itu samping miring, dan tangan theta itu depan miring. Dan lanjut kita gabungin karena kita udah tahu nih kan, kita gabungin yang dari awal nih, ini ya x, ini t kan, yang awalnya tuh t kita ubah jadi x saja biar lebih mudah. Terus x per 2 cos theta, 2 cos theta ini dapat dari ini kan, karena kita udah dapat hasilnya. Terus next lanjut ini 2 sin theta plus 2 dapat dari ini yang tadi ini. Nah, x yang aku kotakin, yang saya kotakin maksudnya, jadi x sama dengan 2 sin theta plus 2, kita substitusiin sini jadinya dapat ini. Terus jangan lupa dx nya juga disubstitusiin karena kita udah tahu dx 2 cos theta kan jadinya. Udah lanjut 2 sin theta plus 2 ini jadinya sisa ini kan, karena coret-coret bisa dicoret. Ya udah tinggal integralin, dapatnya gini 2 min cos theta plus 2 theta ditambah c. Dan kita juga perlu cari ini tetanya berapa nih biar lebih biar kita ketahui aja itu sudut tetanya tuh berapa sih. Ya kita cari dengan tinggal tuker sin ke kanan itu, jadinya kalau pindah ruas dia jadinya arc sin ya, inverse. Dan ini cos kita perlu cari juga, jadinya begini, cos ini itu ini nih, yang ini tinggal saya ulang tadi. Dan ya
ini tinggal kita kerjain min 2, kita substitusiin min cos tetanya udah kita tahuin, jadi kita tinggal substitusiin, terus plus 2, masukin tetanya ini kan, jadi kita udah tahu ini, terus kita selesain 2 sin min 1, udah tinggal selesain. Ini karena masih bisa dioperasiin, 2 kuadrat jadi 4. Terus ini sebenarnya nggak usah sih, sin inverse aja bisa, tapi sin pangkat min 1 itu bisa dijadikan arcsin. Sekian, terima kasih. Next, lanjut ke soal nomor 3. Saya akan menjawab soal nomor 3 dengan soal integral 3x plus 13 per x kuadrat plus 4x plus 3x dengan batas bawahnya 1 dengan batas atasnya 5. Pertama-tama kita faktorkan dulu yang bagian bawah karena bisa difaktorkan ini, lupa kurung. Jadi kita dapat faktornya yaitu x plus 1 dikali x plus 3. Terus kita menggunakan pecahan parsial yang sudah dipelajarin, 3x plus 13 per, ya kita salin lagi ini, terus a per x plus 1 ditambah b per x plus 3, terus 3x plus 13 ini kita kali silang, tinggal kali silang sebenarnya, a kali x plus 3 plus b dikali x plus 1. Terus kita tinggal tinggal kita kaliin, kali masuk, ini a kali x, terus ini 3a bx b, terus 3x plus 13 ini bisa kita, karena kayak ada bentuk yang serupa gitu, karena ini 3x, 3-nya ini x kan, terus ini 13 ya normal gini, langsung 3a plus b. Terus langsung next, karena kita udah dapet nih, oh ya kita udah dapet persamaannya nih, a plus b kan, a plus b itu sama dengan 3 nih. Terus 3a plus b sama dengan 13. Jadi ada 2 persamaan, kita bisa cari substitusi b sama dengan 3 min a, ini tinggal diubah b, a nya pindah ruas jadi min, jadi b 3 min a ke persamaan 2, jadi 3a plus dikali 3 min a sama dengan 13. Terus ya tinggal gini, terus pindah ruas, ini tinggal kurang, karena sama-sama a bisa dikurang 2a plus 3 yang pindah ruas jadi min, jadi 10, dan ini tinggal dibagi jadi 10 per 2 jadi hasilnya 5. Terus karena udah dapat a sama dengan 5, kita tinggal substitusiin ke persamaan yang paling mudah, yaitu ini persamaan 1, jadi dapatnya min 2 b nya. Terus jadi kita udah dapet nih, ini yang ini bentuk awal ini, jadi tinggal kita substitusiin karena udah dapat a nya itu 5. Ini kenapa min, ini bukan min, itu 5, a nya 5, min b nya min 2. Terus next lanjut ke bagian ini, karena kita udah dapat integral ini, kita udah dapatkan tadi ini 5 min 2. Terus kita jadiin ini ln dulu, karena ini setengah kan, jadi bisa dijadiin ln, bukan setengah, karena bentuk ini bisa dijadikan ln. Jadi ini sekiranya, terus jangan lupa batasnya, batas atas batas bawahnya, dan karena menentukan integral tentu itu dipisah jadi 2 gini, jadi ada 2. Terus jangan lupa cara memakai rumusnya itu, ini ditambah ini, 5 tambah 1 berarti 6, terus 1 ditambah 1 tambah 1 2, mana 6 2, 2 nya di kanan,
lupa kurung. 2 terus 5 ditambah 3 itu 8, ini di bagian kiri, terus 1 ditambah 3 4 di bagian kanan. Terus lanjut kita kita perlu memerlukan kayak sifat logaritma, yaitu dengan ln A pangkat B itu bisa sama dengan B ln A. Jadi logaritma 8, jadi 2 pangkat 3, terus 3 ln 2. Jadi kita ubah begitu. 6 nggak bisa, terus 8 bisa, jadi 3 ln 2. Terus 2 nggak bisa, 2 itu pangkat 1 sama aja. Terus 4 bisa, 2 ln 2. Terus ya udah, ini tinggal kita operasikan yang bisa dioperasiin. Terus min 2 karena ini ada ln 2 terus bisa kita operasiin ini, kita jadiin 1. Ini min 2 kali 3 itu min 6, terus ini ada min 5, terus 2 dikali 2 4, terus tinggal operasiin, selesai 5. hasil akhirnya itu ini dioperasiin juga min 6, ini jadi min 11 tambah 4 jadinya min 7. Jadi hasil akhirnya 5 ln 6 min 7 ln 2. Terima kasih. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih.